Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Gimana nih puasanya selama beberapa hari? Masih pada lancar kan? Oh iya, untuk mengisi waktu kosong, aku mau sharing-sharing sama kalian semua tentang cara menghidupkan suasana Ramadan di tengah pandemi yang tak kunjung hilang dari bumi tercinta. Seperti yang kita ketahui, Ramadan merupakan salah satu bulan yang sangat penting dan sangat ditunggu-tunggu kehadirannya oleh seluruh umat muslim. Bulan suci yang begitu menenteramkan jiwa, yang mana di dalamnya terdapat rahmat serta ampunan bagi seluruh umat manusia. Sehingga untuk itu kita harus menyambut dan menjalaninya dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Namun di Ramadan kali ini terasa berbeda dari Ramadan-Ramadan sebelumnya, dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang menyebar dengan pesat hampir di seluruh penjuru dunia. Sebelumnya, aku mau tanya nih, kalian pada tahu kan apa itu COVID-19? Bagi yang belum tahu, akan aku jelaskan secara singkat ya. Jadi, menurut WHO, pandemi sendiri merupakan penyebaran penyakit baru di tingkat dunia. Sedangkan COVID-19 merupakan penyakit karena infeksi yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Virus ini dapat menyebabkan gangguan ringan pada pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini dapat menular dari manusia satu ke manusia yang lainnya. Dan virus ini mayoritas menyerang lansia. Dari penjelasan singkat ini dapat kita ketahui bahwa adanya pandemi COVID-19 cukup berbahaya bagi diri kita dan lingkungan sekitar, dikarenakan penularannya yang begitu cepat serta penambahan jumlah pasien yang positif mengidap COVID-19 dari hari ke hari semakin besar. Maka banyak negara yang akhirnya menerapkan lockdown maupun social distancing, termasuk di Indonesia. Bahkan MUI menghimbau masyarakat untuk beribadah dari rumah masing-masing sebagai usaha untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Hal ini banyak menimbulkan pro kontra dalam masyarakat. Ada yang berkata, "Iya, bener tuh, aku setuju. Lebih baik kita di rumah aja dulu. Lagi pula, untuk saat ini, ibadah bisa dilakukan di rumah kan?" Tapi, ada juga yang bilang, "Lah, lebih takut sama corona atau sama Allah?" Dan masih banyak lagi pendapat lainnya. Tapi, menurutku, aku lebih setuju dengan pendapat pertama tadi. Karena, makna takut pada pendapat kedua itu jelas berbeda takarannya. Takut kepada Allah itu berhubungan dengan keimanan seseorang, dengan ketauhidan yang mana memiliki makna yang begitu dalam. Berbeda halnya dengan rasa takut akan terkena COVID-19. Melindungi diri karena takut terkena COVID-19 adalah bentuk ikhtiar kita untuk menjaga diri sendiri dan sekitar kita. Lagi pula, selama kita masih menjalankan ibadah sesuai aturan yang ada, walau di rumah saja, dan tanpa meninggalkannya dengan sengaja, aku rasa hal itu tidak menjadikan diri kita sebagai seorang hamba yang tidak takut terhadap Allah. Apabila kita tidak memutus rantai penyebaran virus corona ini, dan kita tidak mendengarkan himbauan pemerintah, pandemi ini akan semakin lama dan akan semakin memakan banyak korban. Selain itu, bisa saja karena kita tidak menjaga diri, nantinya kita dapat terkena COVID-19 ini. Apabila kebetulan tubuh kita memiliki sistem imun yang kuat, maka tubuh kita akan terlihat seakan-akan tetap sehat. Tapi bagaimana dengan sekitar kita, orang tua kita, bahkan adik kita? Karena jika sudah terkena suatu virus, walaupun kita tidak merasakan dampaknya bagi diri sendiri, ingatlah, kita masih bisa menularkannya pada sekitar tanpa kita sadari. Nauzubillah. Nah, dengan adanya himbauan di rumah saja, terkadang kita merasa seperti kurang lengkap
kebahagiaan, dan semangat dalam menjalankan kegiatan di bulan Ramadan kali ini. Karena biasanya di Ramadan-Ramadan sebelumnya, kita bisa merasakan ngabuburit bersama teman maupun saudara, tarawih berjamaah di masjid, datang ke kajian, tadarusan, buka bersama, bagi-bagi takjil, keliling kampung membangunkan orang sahur, dan masih banyak lagi kegiatan lainnya. Namun, di Ramadan kali ini kita benar-benar harus di rumah saja, yang menyebabkan banyak orang menjadi bosan. Bahkan banyak kaum rebahan yang menyatakan diri bahwa mereka akhirnya untuk saat ini bosan rebahan di rumah. So, gimana dengan kalian? Oh iya, masih pada semangat kan teman-teman? Masih dong, ya kan? Ya haruslah. Kenapa sih harus semangat? Kan biasa-biasa aja bisa. Sambil males-malesan juga bisa. Pasti itu juga yang ada di pikiran kalian kan? Sama, awalnya aku juga begitu. Tapi setelah dipikir-pikir, ngejalaninnya gak asik banget, monoton, dan gak produktif. Kenapa sih kita harus tetap bersemangat dalam menyambut dan menjalankan puasa di bulan Ramadan? Jawabannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, katakanlah, dengan kurnia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surat Yunus ayat 58. Di sini kita tahu bahwa puasa di bulan Ramadan mendatangkan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita wajib mensyukurinya dan bergembira atasnya. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan firman Allah dalam sebuah hadis, yang artinya seluruh amalan kebaikan manusia akan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa, sebab pahala puasa adalah untukku, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ia, orang yang berpuasa, telah meninggalkan syahwat dan makannya karenaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Serta masih banyak lagi hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang akan membuat diri kita semakin semangat dalam menjalani ibadah puasa. Nah, kalian mau kan suasana Ramadan kali ini tetap berwarna dan asyik saat dijalani walau dari rumah aja? Aku punya beberapa tips nih buat kalian. Yang pertama, kalian bisa mengisi waktu kosong dengan tadarusan via online bersama teman-teman kalian. Contohnya, kalian bisa membuat WhatsApp group dan mengadakan tadarus one day one juice maupun khatmil Quran. Atau bisa juga melalui fitur video call dan mengaji secara bergantian. Terus, yang kedua, kalian bisa melakukan ibadah sholat berjamaah fardu dan tarawih di rumah bersama keluarga kalian. Sehingga walaupun ada himbauan untuk di rumah aja, kita masih bisa merasakan nikmatnya sholat berjamaah, khususnya tarawih yang hanya ada di bulan Ramadan. Serta yang ketiga, kita dapat mengikuti kajian-kajian online. Karena walaupun dari rumah, kita masih bisa mendapatkan ilmu baru dan memperdalam pengetahuan spiritual kita. Dengan cara menghadiri kajian melalui aplikasi yang memiliki fitur video call sesuai arahan panitia acara tersebut, misalnya aplikasi Zoom dan sebagainya. Selain itu, kita juga bisa mengadakan buka bersama online dengan teman-teman melalui fasilitas video call yang ada di berbagai aplikasi sosial media. Hal ini dilakukan untuk tetap menjalin silaturahmi dengan teman-teman. Karena biasanya saat Ramadan, teman-teman memiliki waktu senggang, sehingga waktu ini dapat digunakan untuk menjalin silaturahmi. Kemudian, kalian juga bisa melakukan hobi-hobi kalian selama berpuasa di rumah. Contohnya nih, bagi kalian yang suka nulis, kalian bisa menuliskan apapun yang ingin kalian tulis
di blog ataupun sosial media kalian. Jika kalian yang suka membuat sebuah karya atau hal kreatif lainnya berupa video, podcast, atau apapun itu, buat aja untuk membunuh rasa bosan kalian. Khususnya jika karya tersebut berupa syiar keagamaan, kalian bisa mendapatkan pahala juga loh. Selain itu, kalian juga bisa mengisi waktu dengan belajar memasak atau membuat kue, melukis, membersihkan rumah, dan masih banyak lagi hal lainnya yang lebih bermanfaat dan lebih seru dari sekedar rebahan aja di rumah. Sebenarnya, jika kita cermati lebih dalam, adanya pandemi ini juga mendatangkan hal positif bagi kita. Contohnya, kita yang biasanya memiliki kesibukan super padat, sampai-sampai jarang memiliki quality time bersama keluarga, saat ini bisa semakin dekat dan memiliki banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarga. Selain itu, kita yang biasanya jarang istirahat sebagai seorang yang memiliki sikap workaholic, akhirnya diberi kesempatan untuk bisa beristirahat dan peduli akan kesehatan diri sendiri. Dan masih banyak lagi hal lainnya. Oke, segini dulu ya tips dari aku dan bincang-bincang kita kali ini. Buat kalian semua, tetap semangat ya menjalankan puasanya walau dalam keadaan pandemi seperti sekarang. Kita doakan semoga pandemi ini segera berakhir dan menghilang dari bumi tercinta. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.